all YouTube Mas dan Ember. Kisah Shaddad bin Ad 300 tahun membangun surga di dunia. Menurut Wahab bin Munabbih, salah seorang pemuka, tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah, Shaddad bin Ad mempunyai 4.000 orang anak. Menurut sebuah riwayat, dia telah menikahi 1.000 wanita. Dia hidup selama 1.000 tahun. Al-Qisai 737 Masehi, 109 Masehi, seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran mengatakan, ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah anak Ad yang tertua. Tatkala kekuasaannya kian kuat dan bertambah luas, dia memerangi raja-raja yang ada di seantero bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kekuasaan dari timur hingga barat. Wahab bin Munabbih mengatakan belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya, kecuali 4 orang, 2 mumin dan 2 lagi kafir. Yang mumin adalah Sulaiman bin Daud dan Iskandar Zulkarnain. Sementara yang kafir adalah Shaddad bin Ad dan Namrud bin Kan'an. Menurut sebuah pendapat lain, yang satunya lagi adalah Nebukadnezar. Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini, ada sebuah syair. Kita telah sering mendengar raja-raja yang binasa. Mereka menguasai dunia, dan apa yang mereka kuasai? Kematian menyedihkan kehidupan mereka, meninggalkan dunia dan apa yang harus mereka tinggalkan. Suatu hari, Sayyidina Ali pernah ditanya, ceritakanlah kepada kami tentang sifat dunia. Maka Sayyidina Ali menjawab, apa yang mesti aku katakan pada kalian? Dunia adalah sebuah negeri yang awalnya penuh dengan kesusah payahan dan akhirnya adalah kebinasaan. Barang yang halalnya akan diminta pertanggungjawaban dan yang haramnya akan mendapatkan hukuman. Orang yang tidak membutuhkan dunia akan mendapatkan fitnah dan orang yang membutuhkannya akan sedih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dunia di sisi Allah ada nilainya, walau hanya seukuran sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan pernah diberi nia seteguk air. Membangun surga, Al-Qisatu mengatakan bahwa Shaddad bin Ad dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang, dalam hatinya terbersit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Lalu, Shaddad bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek. Dia menyuruh mereka mencarikan tanah yang luas, udaranya baik, dan banyak sungai serta pepohonannya. Dia ingin mereka membangunkan surga yang besar untuknya. Berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar-pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Tatkala mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Shaddad bin Ad. Setelah itu, Shaddad bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu, lalu mereka mengatur-atur dan membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsah. Setiap sisinya berukuran 10 farsak. Ketika para pekerja itu telah menggali fondasi kota tersebut, di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam yang diberi lukisan berbintik-bintik. Sisi-sisinya telah setengahnya mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada Shaddad bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Shaddad bin Ad berkata kepada para menterinya, tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya? Para menteri menjawab, tahu Paduka. Dia berkata, aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kesturi, kafur, zafaron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya. Maka, atas perintah itu, mereka mengumpulkan barang-barang tersebut
dari tiap penduduk. Mereka pergi ke seantero dunia dan membawa semua yang telah dititahkan. Orang-orang mengerjakan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja. Setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat bata dari emas dan perak. Kemudian bata-bata itu dipasangkan di atas batu pualam itu, sehingga sisi-sisinya rampung dikerjakan. Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengga-tengganya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu tiang-tiangnya mereka buat dari zabarzut hijau dan yakut merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gedung ditebarkan minyak kesturi, ambar minyak wangi dari ikan, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia ini. Bahkan setengahnya pun tidak. Al-Kisai mengatakan, pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunannya selesai, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan punggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Shaddad beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, pembantu beserta wanita-wanitanya, dan para punggawanya berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelanakan dari emas yang sempurna hasil kreasi para arsiteknya. Ketika mereka sampai ke pintu kota itu dan raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba ada satu malaikat yang diutus oleh Allah kepada Shaddad. Malaikat itu berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku mempersilakanmu untuk masuk. Akan tetapi, jika engkau tidak mau mengakuinya, maka pada saat ini juga aku akan merenggut ruhmu." Mendengar itu, Shaddad menolak, tetap kafir dan mendurhakainya. Oleh karenanya, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka semuanya mati. Akhirnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Wahab bin Munabbi mengatakan, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti kota itu. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr 89, 6-8. Kisah di atas ditulis Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyad 1448 sampai 1522 yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas adalah salah seorang sejarawan Mesir yang paling penting pada zamannya. Ia adalah saksi mata invasi Ottoman ke Mesir. Itulah kisah Shaddad bin Ed yang membangun surga di dunia selama 300 tahun. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen